Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Salsabila dengan NIM 124430111 dari kelas Biologi Sel dan Molekul RC. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang sel manusia secara detail, mulai dari pengertian, struktur, organel-organel penyusunnya, sampai perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Artinya, sel merupakan bagian paling kecil yang masih dapat menjalankan proses kehidupan seperti bernafas, menghasilkan energi, tumbuh, dan bereproduksi. Tubuh manusia tersusun dari triliunan sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls, sel otot untuk pergerakan, dan sel darah untuk transportasi oksigen. Walaupun berbeda fungsi, semua sel bekerja sama menjaga tubuh tetap hidup dan sehat. Nah, adapun pada manusia, secara umum sel manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah lapisan pembungkus paling luar yang melindungi isi sel. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat sehingga keseimbangan di dalam sel tetap terjaga. Lalu membran sendiri bersifat selektif permeabel, yang artinya hanya zat tertentu yang bisa melewati membran tersebut. Nah, yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental yang berada di dalam sel yang menjadi tempat organel-organel sel berada. Disinilah terjadi berbagai reaksi kimia penting seperti metabolisme dan pembentukan energi. Yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel merupakan pusat pengendali aktivitas sel. Di dalamnya terdapat DNA atau materi genetik yang berfungsi mengatur pertumbuhan, pembelahan sel, dan sintesis protein. Nah, selain 3 bagian utama tadi, di dalam sel manusia juga terdapat organel-organel sel dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada mitokondria. Mitokondria ini adalah tempat menghasilkan energi atau ATP sehingga sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Lalu yang kedua ada ribosom, yaitu tempat pembentukan protein, dan ada retikulum endoplasma sebagai jalur transportasi dalam sel. Retikulum kasar ini memiliki ribosom, sedangkan retikulum halus tidak memiliki ribosom. Nah, yang selanjutnya itu ada badan Golgi. Di badan Golgi ini dia berfungsi memodifikasi dan mengemas protein sebelum didistribusikan. Lalu yang terakhir ada lisosom yang berfungsi mencerna zat asing dan bagian sel yang rusak. Semua organel ini saling bekerja sama supaya sel dapat berfungsi dengan optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel eukariotik dan prokariotik. Sel manusia sendiri termasuk dalam jenis sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sejati atau nukleus yang dibungkus oleh membran, serta memiliki organel-organel yang lengkap. Sedangkan sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sejati. Materi genetiknya tidak dibungkus oleh membran inti, tetapi tersebar di dalam sitoplasma. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki organel kompleks seperti mitokondria atau badan Golgi. Perbedaan utama keduanya adalah sel eukariotik memiliki inti sel jelas dan organel yang lengkap, ukurannya lebih besar, dan contohnya itu berada di sel manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki inti sejati, strukturnya lebih sederhana, ukurannya juga lebih kecil. Contohnya yaitu ada di bakteri. Kesimpulannya yaitu sel manusia adalah unit terkecil kehidupan dengan struktur yang kompleks dan fungsi yang sangat penting. Sel manusia termasuk sel eukariotik karena memiliki inti dan organel yang lengkap. Dengan memahami sel, kita bisa lebih mengerti bagaimana tubuh bekerja dan bagaimana menjaga kesehatan badan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.